Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi materinya, masih di materi larutan, elektrolit dan non-elektrolit. Kita langsung bahas soal aja. Yang saya kasih tugas itu kan nomor 6 sampai 10, berarti masih ada nomor 1 sampai 5. Nah, nomor 1 sampai 5 saya jelasin aja di video ini, sisanya kalian kerjakan sendiri. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan larutan? Berikan contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang dimaksud larutan adalah campuran ya. Larutan itu adalah campuran antara pelarut dan zat terlarut, atau nama lainnya adalah solut. Kalau pelarut nama lainnya adalah solvent. Dan campuran yang ini bersifat homogen. Campuran homogen bisa kalian lihat lagi di bab pertama ya. Campuran kan ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, kalau larutan ini termasuk campuran yang sifatnya homogen. Lanjut, ada pertanyaan ini bentar. Berikan contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Larutan dalam kehidupan sehari-hari contoh adalah larutan gula, kemudian larutan garam, atau kalau mau dinotasikan secara kimia ini adalah NaCl, karena larutan berarti di sini ada tulisan aqueous. Kemudian gula C6H12O6, ini juga larutan aqueous. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 2. Jelaskan mengelola larutan berdasarkan daya hantar listrik. Kemarin sudah kita bahas berdasarkan daya hantar listrik. Ini ada yang elektrolit, kemudian ada yang non elektrolit. Yang elektrolit itu bisa menghantarkan listrik, yang non elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian yang elektrolit masih dibagi lagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Lanjut soal nomor 3. Larutan tersebut termasuk kelompok elektrolit atau non elektrolit. Alkohol ini termasuk, karena tidak terurai maka dia termasuk non dan tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian kalau urea itu termasuk non elektrolit juga. Ini elektrolit lemah, yang ini elektrolit kuat kalau nggak salah. Kemudian yang ini non elektrolit. Kemudian sebutkan masing-masing 4 buah contoh zat yang dapat menghantarkan arus listrik dari senyawa ionik dan senyawa kovalen polar dalam pelarut air. 4 buah contoh dari yang ionik ya, itu ada NaCl misalkan. Kemudian ada, ini harus ionik, berarti ya yang semua yang garam-garam ya, KCl, terus NaBr ini juga bisa ya, sama halogen aja. Terus apa lagi, NaI. Kemudian yang dari kovalen polar, CH3COOH, ini yang terkenal ya, senyawa asetat. Kemudian apa lagi,
Ini C-nya dipanjangkan juga masih bisa. CH3, CH2, COOH ini masih bisa juga. Terus apa lagi? Kovalen polar, HCl itu juga termasuk kovalen polar. HCl, kemudian alkohol tadi termasuk yang enggak. Kemudian apa lagi ya? Kurang satu contoh yang dari senyawa kovalen polar. H2O itu bisa tapi lemah banget. Yang masih lebih bisa itu apa ya? H2SO4. H2SO4 ini kan juga kovalen polar karena ini bukan logam, ini juga bukan logam. Kemudian tulis reaksi ionisasi dari senyawa-senyawa berikut. HF ini jadi H+ ditambah F. Kemudian yang ini H2CO3 berarti 2 H+ jadi ditambah CO3 2-. Kemudian yang selanjutnya Ca 2+ ditambah 2Cl-. Kemudian yang ini apa nih? Saya nggak tahu kalau yang ini senyawa ionik. Sepertinya yang ini bukan ionik. Karena nggak mungkin ini kepisah jadi NH2. NH2 itu nggak bisa. Sepertinya ini jebakan. Kemudian yang ini CH3COH berarti dia jadi CH3COO- ditambah H+. Udah. Sisanya kalian yang mengerjakan. Berarti kalian mengerjakan soal yang ini ya. Yang udah saya upload juga di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Namanya diganti ya kalau yang namanya aneh-aneh, nama ibunya dan seterusnya, nama-nama alay diganti dengan nama kalian sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.